Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi eling wong urip bakale mati urip nang dunya iku kudu hati-hati ayo podo sembahyang lan tekun ngaji sembahyang ngaji ning akhirat sami aji Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi ayo ngaji para sedulur kangge sangu besok mati ing alam kubur kangge kirim ibu bapak lan sedulur ingkang sampun nunggu wonten kubur Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi saung santri tempat ngaji lan liyane ngaji Quran ngaji kitab sak maknane monggo sederek sareng ngaji marang kyaine ngaji diri mugi slamet urip matine Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabil ajam wa ala alihi washabihi nabil ulumil hikam amma ba'd faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim iftah alaina fatahan ghariban iftah alaina fatahan ghariban iftah alaina fatahan ghariban innaka antar arhamur rahimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap keluarga besar saung santri Inayatullah, wabil khusus Pak Kiai Imam Sibaweh serta keluarga selaku pengasuh pesantren semesta Inayatullah,
Semoga beliau dan keluarga besar Ustaz Inayatullah ini selalu diberi sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezekinya, dimudahkan dosanya, dan juga Ustaz Inayatullah yang akan sebentar lagi mau berulang tahun, ya insyaallah malam besok ya. Semoga ada dalam ridha Allah SWT ya, semakin maju berkembang ya, banyak keberkahan dan maslahatnya bagi agama dan bangsa. Semua ilmu para santrinya menjadi ilmu yang manfaat berkah dunia akhirat, dan jadi hamba yang soleh, sukses, mulia, berkah, dan juga jadi orang yang bahagia dunia dan akhiratnya, min ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pemirsa, kaum muslim-muslimat di mana saja berada yang menyaksikan pengajian atau pengawasan online kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ya, karya Kiai Ali Maksum. Ini Rois Am PBNU ya, tahun 84 ya, 89, dan juga semuanya diberikan ya, semua pemirsa dan keluarganya selalu sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki ya, dan yang sakit Allah segera sembuhkan, Allah jauhkan dari penyakit corona, dan yang punya utang dilunaskan utangnya, dan juga Allah hasilkan hajat lahir batin dunia agama akhiratnya, dimudahkan urusannya, dinaikkan derajat, dan juga yang punya kesulitan dilepaskan dari kesulitannya oleh Allah SWT. Dan selalu semuanya kita di negara Indonesia dan negara kaum muslimat di dunia semuanya dipelihara dari segala mara bahaya, musibah, bencana alam, dan juga negara kita makin maju ya, dan juga aman, damai, rukun, dan maslahat ya, serta Allah SWT ngampuni pula dosa kita, orang tua kita, guru kita, dan juga Allah jadikan ilmu yang kita dapat baik sebelumnya maupun yang sekarang akan kita kupas ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat berkat dunia akhirat. Al-hadiniya wa lakum din salihah la hadatin nabil mustafa sallallahu hadirun syalilailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah rati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wal baiti wa sabil kiram jami ulamil amil syadiqin syada wa salim ulama ilmu sayyidin qalimiddin wal fuqaha muhaddisin wal mufassirin sadati sufiyatul mughiyyin jamu sanifil muhlisin usan sabil kitab asjal sunul jam'i masum wa jamaasih nadatul ulama wa ulati sabi jawa wa subaqir jami masyaina usan kejil yasriya cipas nasib malaya wa kiruhiyat wa jami masyihim wa jami awliya illa nama kali masyari al maghrib bariya usan sultan syabal rijalani wa rasul najis anal karim al darajah fil jannah wa taqasyam birahmal maghfirah wa yanfa'na bil barakati man wari masra fi dunya wal akhirah syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita awali kajian halaman 53 ya, Al-Misalus Sadis. Ya benar ya kan, Al-Misalus Sadis ya. Ya, bab yang ke-6. Baik, kita awali qala syal musannifu rahimahullah taala wa ada manafa'an bi barakati ulumi wa bikum bidarin amin galaril an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Misalus Sadisu bermula misal yang ke-6 atau bab yang ke-6. Hal tajuzu, apakah boleh apa ziaratul kuburi, ziarah kubur. Nah, boleh enggak nih hukumnya ziarah kubur nih ya?
Apakah haram seperti orang Wahabi ya? Itu yang katakan mereka itu kaum takfir ya, suka mengkafir-kafirkan ya, suka bid'ah-bid'ahkan. Nah, jadi di sini kita sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah, nah ini harus tahu ya dalil mengapa kita suka berziarah kubur ya. Nah, itu apakah boleh atau tidak, apakah benar haram atau jaiz ya. Nah, ini di sini akan dijelaskan ya secara gamblang. Ziaratul kuburi bermula ziarah kubur tujizuha mazahibul muslimina kulluha. Tujizuha membolehkan, membolehkan hak akan ini ziarah kubur siapa? Madzhabul muslimin, madhab kaum muslimin. Kulluha tegasnya semua itu madzhab. Jadi mazhab-mazhab yang 4 ya, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali ya. Dan juga mazhab-mazhab yang lain yaitu yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti mereka itu membolehkan ya akan ziarah kubur ini. Wa tasyarhu lizairi adabah, dan menjelaskan ya apa ini madzhab lizairi bagi peziarah adabah akan adab-adabnya itu ziarah. Nah, itu bahkan dijelaskan nih adab-adabnya bagaimana ya. Itu dijelaskan ya oleh semua mazhab ya. Nah, itu khususnya yang 4 itu ya. Nah, itu. Kemudian ziyadatun bermula ini suatu tambahan, bal hiya mandubatun. Bahkan hiya bermula itu ziarah, mandubatun itu disunahkan. Nah, bahkan hukumnya bukan hanya boleh ya, tapi sunnah, nadab. Nah, itu. Lil itti'azi. Nah, apa manfaatnya, faedahnya apa? Lil itti'azi, untuk ngalap pelajaran, ngalap nasihat. Ya. Wa tadzakuril akhirati, dan mengingat akhirat. Nah, itu ya. Manfaat atau faedahnya ziarah kubur itu ya. Untuk mengambil nasihat dan juga mengingatkan kepada hari akhirat. Fatakun, maka ada apa ini ziarah kubur, bi ru'yatil kuburi, dengan melihat ya kuburan, min ghairi ma'rifati sahibiha ya, tanpa mengetahui ya sahibiha akan penghuni ini, yaitu ziarah tadi ya, aulinah widu'ain, atau untuk seumpama berdoa. Jadi ziarah ini ya, fatakun apa ini ziarah? Ini cukup ya, atau diberikan satu ya hal-hal yang cukup lah yang dikatakan ziarah kubur itu, yaitu dengan apa? Dengan melihat kubur ya. Nah, itu kita datang ini ke kuburannya ya, min ghairi ma'rifati sahibiha, tanpa mengetahui siapa yang menghuni kuburan itu ya. Oh, siapa nih namanya, kita kenal atau tidak, nggak usah diperhitungkan itu mah ya. Jadi ziarah mah ziarah aja ke kuburan siapa saja ya, bukan hanya yang dikenal tapi juga yang tidak dikenal pun ya kita disunahkan untuk ziarah kubur ya. Nah, itu linahwi du'ain, atau hanya sekedar apa ya, sekedar mendoakan ya. Nah, itu mengaminkan umpamanya ya. Nah, itu fatusanu, maka disunahkan apa ziarah kubur ini, likulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Nah, ya kalau disebut muslim sudah termasuk muslimah ya. Li'annal mu'annasa far'un lil mudzakkar. Jadi perempuan itu cabang daripada lelaki gitu. Kalau disebutkan muslim berarti muslimah juga gitu ya. Nah, cuma kalau muslimah itu nanti apa ya? Hukum ininya ada yang haram ya, kalau dia mentalnya tidak kuat ya. Ya, dia bisa
meronta-ronta atau dia bisa begitulah ya histeris gitu, itu jangan, itu haram ya. Nah itu jadi kalau misalnya dia bisa bersikap normal saja gitu kan, nah hanya untuk menziarahi lah, menengok ya kepada ahli kubur ya, sebab itu sama saja ya, nengok ahli kubur itu seperti menengok eh, si mayit itu ketika dia masih hidup ya. Kayak kita nih ya, setiap Jumat menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, sama aja kita menziarahi orang tua kita saat beliau semua masih hidup ya. Nah itu senang ya, udah jelas gitu. Nah, jadi itu hukumnya sunnah bagi muslimin. Nah bagi muslimah juga sunnah kalau dia bisa menahan hawa jiwanya lah, supaya tidak ini ya tidak histeris, tidak goncang, itu ya itu boleh ya. Nah sunnah juga, tapi kalau yang bisa goncang jiwanya itu haram ya. Aulit tabaruki, atau tujuannya apa, untuk kita ziarah kubur itu ngalap barokah ya, seperti kita berziarah ke makam aulia dan ibadillahis sholihin ya, hamba-hamba Allah yang soleh, para kiai ya, para ulama ya yang soleh, yang bertakwa ya. Nah itu terkenal sekali ya ketinggian ilmunya, juga keluhuran akhlaknya. Nah itu ibadah juga pasti di atas rata-rata. Nah kita ziarah kepada beliau itu ya, litabaruk ngalap barokah, boleh saja ya itu. Jadi tabaruk di sini juga apa ya, sudah dijelaskan kebolehannya di dalam Al-Qur'an ya. Ya itu contohnya seperti apa, Nabi ini ya, Nabi Yakub. Nah itu ya, itu diberikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena terus menerus nangis ya, bersedih karena ditinggalkan oleh putranya yang disayangi, yakni Nabi Yusuf ya. Nah kemudian setelah ya dengan berbagai macam peristiwa ya, akhirnya Nabi Yusuf ya yang tadi masuk penjara, lalu karena bisa mentakwilkan mimpi raja, lalu memohon agar bisa mengatur ya itu pertanian di negara Mesir itu, sampai akhirnya ya yang menjadi raja kan. Nah itu terus semua ya saudara-saudaranya yang dulu bahkan membuang beliau ke dalam sumur, yaitu kelaparan juga gitu kan, meminta bantuan bahan pangan gitu ya, sembako lah kalau zaman sekarang ya. Nah itu kemudian ya dengan berbagai macam trik ya, bagaimana caranya supaya bisa bertemu lagi dengan saudaranya yang bungsu, yakni Bunyamin ya. Nah itu sehingga ya akhirnya semuanya itu menyadari gitu ya, bahwa jangan-jangan Anda ini Yusuf gitu kan. Nah ini seolah-olah tahu gitu bahwa kami punya bapak yang udah tua gitu kan, yang lagi sakit matanya, dan juga punya saudara yang bernama Bunyamin gitu ya. Nah, jangan Anda Yusuf ini ya, benar ya. Nah itu coba datangkan bapak kalian gitu ya, bapak kita. Nah itu terus ini kasihkan baju saya nih ya. Nah itu diusapkan ke wajah bapak kita nih, pasti beliau akan bisa melihat lagi gitu. Nah itu akhirnya ya, wasilahnya kan menjadi menjadi sababiyah Nabi Yakub yang tadinya buta, akhirnya bisa melihat kembali ya. Nah itu tabaruk ya. Maka di sini kita juga ngalap barokah kepada makam aulia ya, makam orang-orang yang soleh. Nah itu ya, mudah-mudahan kita juga kecipratan barokah kesolehan orang yang kita ziarahi juga,
Allah menciptakan malaikat-malaikat yang mana ditugaskan untuk mengaminkan doa peziarah kubur ya di makam-makam aulia. Nah, itu ada di dalam Johar Tauhid itu, di situ dijelaskan ya. Jadi mengaminkan ya, kita kalau datang ke kuburan aulia itu ada malaikat-malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Nah, itu dan juga kita istilahnya mohon ya dengan karomah dari aulia tersebut. Nah, itu menjadi wasilah Allah mengabulkan doa-doa kita sekalian ya. Nah, itu jadi itu litabaruk. Nah, itu boleh juga tuh ya, ngalap barokah. Dan juga Siti Asma putranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ada sahabat Nabi yang sakit minta berobat lah ceritanya ya, berobat ke Siti Asma itu, lalu ya Siti Asma ngerendam ya, ngerendam jubahnya Rasul di sebuah ya kalau sekarang mungkin baskom gitu kan. Nah, itu direndam lalu airnya diminumkan gitu ya. Nah, itu tidak mengajarkan syirik ya. Wah, sembrono banget, gegabah kalau mengatakan bahwa Siti Asma mengajarkan kemusyrikan. Enggak, jadi apa? Litabaruk ala barokah, minum gitu kan. Akhirnya apa? Barokah rendaman air dari jubahnya Nabi ya, akhirnya penyakit sahabat tersebut bisa sembuh ya. Itu ngalap barokah. Jadi ada itu dalam Sahih Bukhari dan tercantum juga di Bulughul Maram ya, itu jelas ya. Nah, itu. Jadi dalilnya sangat kuat ya bahwa kita boleh untuk tabaruk. Nah, itu ya. Jadi termasuk kita datang ke makam aulia ya, itu juga untuk apa? Untuk tabaruk ngalap barokah. Nah, itu. Watusanu li ahlil khairi, dan disunahkan apa? Ziarah kubur li ahlil khairi ya, kepada ahli kebaikan ya, orang-orang soleh itu ya. Kita datengin. Nah, itu. Li'anna lahum fi barazihim tasarrufatin. Nah, sebabnya apa? Li'anna lahum, karena sungguhnya lahum itu bagi ahlul khair fi barazihim, di alam barzahnya itu ahlul khair ya, fi barazihim di alam barzahnya itu ahlul khair. Tasarrufatin bermula apa? Tasarrufat itu manfaat-manfaat yang berjalan ya. Manfaat-manfaat yang berjalan, wa barokatin, dan keberkahan-keberkahan, la yuhsa madaduha ya, yang tidak terhitung. La yuhsa, yang tidak terhitung apa madaduha, pemberian dari itu ahlul khair ya, atau barokah itu ya. Nah, itu. Jadi kita datang ini ya kuburan orang-orang yang soleh ya, ahlul khair ya, ahli-ahli kebaikan. Nah, itu ya. Jadi nanti apa? Kita kecipratan berkah daripada kebaikan beliau ya, dan juga nanti ada manfaat yang bisa apa? Tasarrufat yang terus berlaku kepada orang yang masih hidup ya. Nah, itu. Jadi ini bisa apa? Bisa menjadi ya satu kemaslahatan juga ya bagi para peziarahnya. Nah, itu. Sehingga apa? Kita tahu di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya para aulia ya, dan juga orang yang soleh yang mati syahid dan sebagainya ya, orang-orang yang memiliki tingkat ketakwaan di sisi Allah ya. Nah, ini dia apa? Ahyaun fi kuburihim ya, hidup di alam kuburnya ya. Yurzakun, mereka diberi rizki, dan bahkan mereka juga bisa apa? Bisa ya memberikan manfaat ya kepada kita sekalian ya, dengan doa-doa beliau, karena beliau semua sesungguhnya hidup ya di alam kuburnya mendoakan ya. Nah, itu bahkan juga apa, khususnya Rasulullah SAW ya. Nah, itu akan apa ya, selalu mendoakan umatnya ya. Jadi sama ke makam aulia juga nanti wali itu mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, keturunan kita dan sebagainya, sehingga nanti bisa apa? Bisa menjadi yaitu ya kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Nah, itu. Layu so madaduha, yang tidak terhitung ya, madaduha pemberian dari apa itu ya, bisa ke ziarah, bisa juga ke barokah itu ya. Jadi nanti akan
kegelontoran ya, keberkahan ya. Au liadai haqqin ya, atau untuk menunaikan hak. Qasodikin seperti teman, awalidin atau orang tua. Nah itu, jadi kita bisa datang kepada ahlul khair itu ya untuk menunaikan hak ya, tujuannya menunaikan hak ya, seperti teman ya, teman kan harus apa ya, harus kita ya jarahi juga ya. Nah itu khususnya walid ya, orang tua kita ini harus kita jarahi karena hak kita sebagai anak ya kepada orang tua yang sudah meninggal ya harus ditengokin ya. Itu disunahkan setiap hari Jumat ya, didoakan ya. Wah senang banget kan gitu ya, seolah-olah apa ya, masih diingat mereka oleh anak-anaknya gitu kan. Nah itu ketika datang gitu kan, mereka akan merasa gitu ya, ngelihat gitu, waduh anakku nih alhamdulillah ya datang silaturahmi mendoakan kami di alam kubur ya. Nah itu mereka itu pasti akan merasakannya ya. Bahkan ketika kita mengucapkan salam kan, ahli kubur itu bisa menjawab ya, mereka berarti hidup di alam kubur ya. Mereka tahu, oh yang datang siapa, oh teman saya nih datang ya, ingat dia kepada saya, bukan waktu hidup doang gitu kan, udah saya mati juga dia ingat gitu kan. Nah itu karena teman dekat, atau umpamanya saya dulu sering berbuat baik sama dia lalu dia ingat pada saya sekalipun saya udah mati. Nah itu nanti teman yang udah meninggal juga akan merasa gitu, wah ya senang juga ya didatangi oleh kawannya yang berziarah kepada beliau ya. Nah itu mobil khusus awalidin ya, juga apa, orang tua nih. Nah di sini ada hadisnya, faqad rawa al hakim, dan sungguh telah meriwayatkan siapa al hakim, Imam al Hakim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Mana hadisnya? Man, bermula barang siapa, zaro yang menziarahi siapa itu, man gobro walidahi, akan kuburan kedua orang tuanya. Nih ziarah nih ke kuburan orang tuanya nih. Au ahadihima, atau salah satu dari itu walidai ya. Nah, siapa aja dia yang meninggal duluan ya, apa bapaknya atau ibunya gitu kan, atau kedua-duanya kita ziarahi ya. Fi kulli Jum'atin, setiap Jumat ya. Nah, ghafarallahu lah ya, maka ghafaro ya mengampuni siapa Allah ya, lahu kepada itu anak ya, kepada itu man ya. Tuh, jadi si anak itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wa kana barron biwalidayhi, dan adalah man si anak itu baron itu dihitung berbakti biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Tuh ya. Jadi di samping dosa si anak itu diampuni Allah, nah ditulis oleh Allah nih anak nih sebagai orang yang bakti sama orang tua ya. Nah itu ya, makanya kalau ya orang tua dulu ya, ya itu kebanyakan minta dikubur di mana, di tempat yang dekat ya, di halaman pekarangan rumah ya. Nah, kayak di sini kan masih ada ya, yaitu kuburan di pekarangan rumah gitu. Supaya apa? Supaya dekat ya, untuk diziarahi gitu, nggak jauh-jauh. Kadang-kadang yang bikin alasan kan, wah jauh nih gitu kan. Umpamanya dari di sini meninggal di kuburan pada daerah apa, Cariu gitu kan. Nah, jonggol ke Cariu kan apa? Ya lumayan jauh juga, kadang-kadang itu yang jadi kendala gitu ya. Makanya apa ya, kadang-kadang di sekitaran Cilengsi ini Jonggol ya, sama itu apa ya, kalau pekarangannya lega itu dikuburnya di dekat situ ya, atau di apa dari tanah yang banyak itu kan. Nah itu di apa namanya, dihususkan buat kuburan keluarga besar gitu kan, sehingga nanti kalau umpamanya mau ziarah tuh dekat gitu ya. Nah itu seperti di tempat saya juga itu masih banyak ya. Nah itu yang kuburannya dekat lah gitu ya. Nah itu sehingga bisa tiap Jumat didatangi gitu ya. Cuma ini bagi yang ngerti ya, kebanyakan kan nggak ngerti, dia nganggap ziarah kubur itu kalau mau puasa ya, kalau hari lebaran. Nah padahal nggak begitu ya. Jadi disunahkannya setiap apa? Setiap Jumat. Nah itu ya. Ya alhamdulillah, makanya apa? Ibunda saya di almarhumah ya, itu di kuburnya di belakang pesantren ya. Bibi saya juga dikubur di belakang pesantren, supaya setiap tiap Jumat itu bisa
ziarahi ya. Nah, kalau kuburan orang tua saya yang ya bapak itu di Cirebon ya, karena saya lahir memang di Cirebon. Jadi kan agak jauh ya. Kadang-kadang kalau pergi ke sana ke Majalengka atau ya ke Cirebon ziarah dulu ke makam orang tua baru ke Sunan Gunung Jati dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, itu. Jadi enakan memang apa? Ya kuburan itu dekat ya. Nah, itu supaya kita ya bisa lebih sering untuk menziarahi kuburan orang tua. Wa fi riwayatin, dan itu dalam sebuah riwayat ya. Itu tetap dalam sebuah riwayat, man zaro qabra walidayhi. Man bermula barang siapa, zaro yang menziarahi siapa itu, man qabra walidayhi akan kuburan kedua orang tuanya, au ahdihima atau salah satu dari itu walidai. Nah, terus faqara'a indahu yasin. Nah, jadi kita kalau kita ziarah kubur baca apa nih? Tuh faqara'a, maka membaca itu man indahu di itu dekat tuh kuburan ya, pada kuburan orang tuanya. Yasin akan surat Yasin tuh, wal Qur'anil Hakim ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, ghufira lahu. Ini manfaatnya apa? Akan diampuni, gufiro akan diampuni siapa lahu ya. Itu walidai ya. Nah, itu atau ahadihima. Nah, biada dzalika ayatan au harfan ya, sebanyak bilangan itu ayat atau itu huruf ya. Nah, itu. Jadi ada berapa huruf tuh Yasin? Wah, ada sekian ribu huruf. Nah, maka sekian dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah SWT ya, baik yang membaca maupun yang didoakan ya, ini orang tuanya ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa bi riwayatin, dan itu tetap dalam sebuah riwayat, man zaro, man bermula barang siapa, zaro yang menziarahi siapa itu man, gobra walidai akan kuburan kedua orang tuanya itu man, au ahdihima atau salah satu dari itu walidai ya, salah satunya di ziarahi, maka kana ya ada itu man atau itu apa pahala berziarahnya, kahajjatin itu seperti pahalanya apa berhaji ya. Nah, itu luar biasa ya, jadi seperti pahala orang yang menunaikan haji ya, luar biasa tuh pahala orang yang ziarah anak, ziarah kepada orang tua yang sudah meninggal tuh ya. Jadi gede sekali ganjarannya ya. Kalau baca Yasin akan diampuni dosanya dan dosa orang tuanya sebanyak bilangan huruf ya pada surah Yasin itu. Qala Syekhu, berkata Syekh rahimahullah, semoga Allah merahmati hu kepada itu Syekh, siapa Allah ya. Nah, ya ini siapa? Ali Maksum ya, wahia sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bermula ini ziarah kubur sunnatu Rasulillah eta ya, itu sunnah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuh. Jadi kalau sunnah kan berarti apa? Aqwaluhu wa af'aluhu wa takriruhu ya. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan penetapan dari Nabi ya. Nah, itu berarti Nabi pernah nggak ziarah kubur ya. Nah, oh ternyata Nabi juga pernah ziarah kubur kepada orang tuanya gitu kan. Nah, itu ya, suka lah ya. Bukan pernah lagi. Faqad zara alaihi salam binafsihi al-kuburo ya, dan sungguh telah menziarahi Nabi alaihi salam ya, aliyata tetap kepada Nabi assalamu bermula keselamatan. Ini Nabi berziarah binafsihi ya. Nah, dengan diri beliau sendiri itu. Jadi sendirian beliau ya berziarah al-kubur kepada kuburan-kuburan ya. Baik kuburan orang tuanya, kuburan para sahabat-sahabat khususnya yang sudah wafat ya di Badar, di Uhud ya, atau di apa makaman Baqi ya. Nah, itu tuh beliau suka berziarah tuh. Wa 'allama ashabahu ya kaifa yazurunal kubura ya. Dan Allama telah mengajarkan siapa Kanjeng Nabi ashabau kepada sahabatnya Nabi itu, diajarin nama Nabi ya kepada sahabat-sahabatnya, kaifa yazuruna al kuburo, bagaimana yazuruna menjarahi siapa itu ashab ya al kuburo kepada kuburan tuh. Jadi bagaimana cara ziarah kubur ya.
Nah itu jadi itu ya diajarin supaya jangan terkesan minta-minta ke kuburan kan. Nah itu maka diajarin sama Nabi gitu. Fi'lan fi hayatihi ya, fi'lan secara perbuatannya fi hayati pada waktu hidupnya Nabi ad-dunyawiyah ya, ketika di dunia sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jadi diajarin gitu ya. Nah kan Nabi pernah menyatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ya fal ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nah jadi dulu aku melarang kalian semua berziarah kubur. Kenapa ya, zaman sahabat dulu kan masih ya lekat dengan ini ya, penyembahan berhala gitu ya. Jadi nanti dikhawatirkan kalau ziarah kubur diperbolehkan di permulaan Islam, ntar akhirnya apa? Ya efeknya ntar menyembah-nyembah kuburan gitu. Jadi makanya ditanamkan dulu oleh Rasul apa? Nah, akidahnya yang kuat gitu kan. Nah setelah akidah para sahabatnya itu kuat ya, lalu al-ana fazuruha, silakan kalian berziarahi gitu. Ya, jadi supaya apa? Supaya itu tadi liana tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu sekalian ya akan kehidupan akhirat ya. Kita nggak akan lama di alam dunia ya. Nah, yang lama mah nanti apa, di alam kubur ya, alam akhirat ya yang abadi. Nah, itu. Hanya untuk apa namanya ya, supaya inilah ya enggak lupa diri gitu kan, enggak hayo maksiat gitu kan. Gimana nanti kalau kamu meninggal lagi maksiat, naudzubillah kan. Makanya persiapkan ya amal yang soleh ya untuk bekal di alam kubur dan sebagainya. Nah itu jadi nanti bisa membawa dampak yang baik ya untuk sikap, perbuatan ya, dan juga tutur kata kita gitu, sehingga apa ya bisa membawa kemaslahatan nanti kepada sesama ya. Nah itu diajarkan oleh Nabi ya ketika beliau masih hidup di alam dunia. Nah itu. Sekarang bagaimana ziarahnya Nabi itu pada alam kubur, pada kuburan-kuburan tadi? Amma ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam lil kuburi. Adapun bermula menziarahinya Nabi kepada kuburan-kuburan ya, baik kuburan orang tuanya maupun kuburan para sahabat-sahabatnya ya. Nah itu faya dulu maka menunjukkan alaihi pada itu ziaratul kubur apa ma perkara rawahu yang meriwayatkan hu akan ini perkara siapa, Malikun Imam Malik ya, an Aisyata ya, diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha kepada Siti Aisyah tuh. Ya, bagaimana isinya? Ya, kata Siti Aisyah akhbaroha ya. Nah, mengabarkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaro eta menghabarkan, itu menghabarkan siapa Kanjeng Nabi hak kepada itu Siti Aisyah. Nah, itu. Jadi Siti Aisyah dikasih tahu nih sama Nabi anna Jibrila ya, bahwasanya bermula malaikat Jibril jaa itu datang, siapa malaikat Jibril hu kepada Nabi. Siti Aisyah nih, malaikat Jibril datang padaku. Faqala lahu, lalu berkata siapa itu Jibril lahu kepada Kanjeng Nabi, inna rabbaka. Tuh ya, jadi yang dikabarkan oleh Jibril apa? Ini nih, inna rabbaka, sesungguhnya bermula Tuhanmu ya, ya'muruka itu merintah Rabb padamu anta tia ahlal baqi ya. Nah, ya'muru itu memerintah siapa, Rabb Allah padamu antatia agar mendatangi siapa engkau ahlal baqi kepada ahli kubur di Baqi' ya. Nah itu ya, kalau sekarang mah di samping apa Masjidin Nabawi itu ya. Nah itu jadi sangat berdekatan sekali ya. Nah itu kalau ya sebelum-sebelumnya mah yaitu kita ngelihat kuburan Baqi' aja diomelin sama askar ya, sama polisi di sana gitu. Woi musyrik haram gitu kan. Makanya kalau kita ngedoain itu sembari jalan aja ya, sembari jalan gitu di samping pemakaman Baqi' gitu, sembari jalan sembari ngedoa gitu, jadi nggak kelihatan kita ziarah gitu atau nggak kelihatan mendoakan. Nah gitu ya. Tapi sekarang katanya siapa
ya ada perkembangan yang bagus. Jadi ya mereka membolehkan untuk ya bangsa Indonesia khususnya ya yang suka ziarah gitu ya, itu menziarahi kuburan-kuburan ya. Bahkan Mbah Maimun ya kuburan itu alhamdulillah banyak diziarahi ya oleh yang umroh maupun yang haji ya. Nah itu di Ma'la ya itu. Wa annahu sallallahu fatastaghfiru lahum. Nah, lalu apa kata malaikat Jibril, fatastaghfiru, lalu engkau minta ampun ya lahum untuk itu ahlul baqi. Nah, fatastaghfiru, lalu mintakan ampun siapa engkau lahum kepada ahlul baqi, wa annahu sallallahu alaihi wasallam jaa al baqi'atu, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW jaa itu telah datang siapa Nabi al baqi'ah ke makam Baqi ya. Nah itu datang ke Baqi itu Nabi itu. Faqala, lalu berkata itu ya, siapa ini ya perawinya ya, harusnya Siti Aisyah nih, watola. Nah ini ya harusnya fakolat ya kalau Siti Aisyah mah, karena yang menceritakan Siti Aisyah kan. Nah itu jadi kata Siti Aisyah itu apa, watola al qiyamah tuh, jadi Nabi lama banget berdirinya gitu kan di kuburan Baqi itu kan tuh. Watola dan apa ya, melamakan siapa Nabi al qiyamah akan berdiri ya, ngedoain gitu kan. Sumaropa yadaihi, kemudian mengangkat siapa Nabi yadaihi, akan kedua tangan diangkat, dia berdoa tuh salah sama rotin sebanyak 3 kali diangkat kedua belah tangan beliau ini ya ke langit ya, diangkat sebanyak 3 kali. Salah samar merotin 3 kali. Wa annaha, dan bahwasanya itu Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat lahu ya. Nah, bahwasanya apa? Sayyidatina Aisyah ini qalat itu berkata Sayyidatina Aisyah lahu kepada Nabi, kaifa aqulu lahum, bagaimana aku berdoa lahum kepada itu ahlul baqi. Nah, jadi kalau aku ziarah kubur juga ke pemakaman Baqi, bagaimana doanya ya Rasul? Nah, gitu dia nanya nih. Ya istri kepada Rasulullah ya. Nah, itu istri beliau ya. Nah, itu kebetulan cerdas Siti Aisyah ya, dan juga banyak nanya gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya apa? Kita bisa banyak dapat informasi dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah ya. Wah, tukang nanya, jadi ya apa istilahnya istri Nabi yang paling pintar ya. Nah itu bagaimana nih aku mendoakannya ya Rasul ya, kalau aku jarak ke Baqi. Fagola, maka Nabi bersabda, kuli, katakanlah oleh engkau ya. Nah, ini kalau ada ya mutakalim itu apa ya muannas muhotobah ya. Nah, ya muannas muhotobah ini apa buat perempuan ya, domir anti. Nah, kuli ya, katakan olehmu wahai Siti Aisyah ya. Nah, kalau laki-laki kan kul ya, kalau cewek kuli. Nah, itu ya. Katakan olehmu wahai Siti Aisyah ya, domir anti dia. Assalamualaikum ya, bermula keselamatan alaikum itu pada kalian ya ahla diyar, wahai penghuni apa ya, penghuni kubur, minal mukminin, dari orang mukminin, wal muslimin, dan orang muslimin ya. Berarti apa? Termasuk mukminat, termasuk muslimat ya. Itu. Jadi kita kalau mau masuk kubur ya, baca salam dulu ya. Assalamualaikum ahlad diyar ya. Nah, itu selamatan pada kalian semua wahai penghuni kubur, minal mukminin, dari orang-orang mukminin ya, wal muslimin, dan orang muslim. Nah itu ya, termasuk mukminat dan muslimat. Wa yarhamullahu al mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Wa yarhamu, dan semoga merahmati siapa Allah al mustaqdimina, kepada orang-orang yang terdahulu, minkum, dari kalian ya. Al mustaqdimina, kepada orang-orang yang terdahulu, minkum, dari kalian, wal mustakhirin, dan orang-orang yang kemudian ya. Nah itu yang
kemudian. Baik orang-orang yang yang meninggalnya lebih dulu ataupun yang belakangan gitu ya. Nah, itu yang baru-baru gitu Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan semuanya kami insyaallah jika menghendaki siapa Allah bikum pada kalian lahikun itu mengikuti semua. Jadi ya kita juga yang menziarah ini ya nanti juga akan mengikuti kalian ya. Nah, menghadap Allah ya. Nah, dimasukin ke liang kubur gitu ya. Jadi wa inna insyaallah bikum lahikun ya, dan sungguhnya kami insyaallah jika menghendaki siapa Allah bikum pada kamu lahikun itu akan mengikuti kalian ya, yaitu menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya berpulang ke rahmat Allah. Bal ruwiya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahkan diriwayatkan dari sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apa anna ziyaratal baqi kanat adatan lin nabiyyi itu ya. Bahwasanya bermula ziarah kubur ke Baqi, kanat ada itu ziarah, kanat itu ada apa itu ziarah, adatan itu kebiasaan di Nabi SAW ya, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Jadi kebiasaan, makanya kita juga sebagai umatnya ya harus dibiasakan juga untuk berziarah kubur ya. Nah, itu minimal tadi ya setiap Jumat sekali ya, seminggu sekali itu. Nah, wahada labduha, dan bermula ini hadis labduha itu lafadznya dari Siti Aisyah yang anna ziyaratal baqi kanat adatan lin nabiyyi ya. Nah, itu jadi Nabi menjadi kebiasaan beliau untuk ziarah kubur ya. Nah, itu kalau orang Wahabi kan gimana? Wah, jangan ziarah kubur, haram ya. Itu haram ziarah kubur itu ya. Nah, maaf nih ya, bahkan kepada orang-orang Muhammadiyah ya, saya kebetulan ya punya saudara ya, dia ketua Muhammadiyah di kabupaten gitu ya. Nah, itu apa? Dia bilang nggak usah ziarah kubur ke orang tua gitu, atau ke mertua nggak boleh karena haram gitu kan. Udah kalau mau ziarah mah di rumah aja gitu. Tuh begitu. Beliau itu ketua cabang Muhammadiyah ya. Nah, itu. Jadi sampai berani mengharamkan ziarah kubur ya, bahkan saya mau ziarah ke mertua pun nggak boleh ya. Nah, itu diharamkan, masya Allah. Ya udah ya, saya berangkat aja gitu kan. Nah, itu. Jadi makanya nih ya, maaf buat saudara kita Muhammadiyah itu, kenapa istilahnya ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang sekarang ini menyuruh kepada semua warga Muhammadiyah untuk ziarah kubur, yaitu karena apa? Karena pas Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Muhammadiyah ya, nah, itu yang bersama Ki Wahid Hasyim, yaitu Ki Bagus Kusumo ya. Nah, itu Ki Bagus Kusumo itu diberi gelar apa? Pahlawan nasional karena jasa-jasanya kepada bangsa. Nah, akhirnya apa? Kata dan Nasir itu, ayo kita ziarah ini makamnya nih ya. Nah, nggak taunya apa, pas diziarahi di areal pemakaman beliau ya, Ki Bagus Kusumo, ternyata nggak ada tuh makamnya tuh ya. 20-an tahun nggak pernah diziarahi gitu, karena bagi Muhammadiyah dan yang lain lah yang pahamnya Wahabi, yaitu haram benar gitu ya. Nah, itu sehingga ya karena udah puluhan tahun kan kegeser-geser sama hujan kan kadang-kadang kalau gede tuh suka kerikil tuh, hanyut juga gitu kan, belum angin apa gitu ya, itu akhirnya apa, terkikis gitu kan, sehingga udah aja nggak kelihatan gundukan makam itu, udah nggak kelihatan gitu. Kebingungan mereka melihat apa ya, kuburan Ki Bagus semua nggak ada gitu. Akhirnya apa, ya udah dari situ belajarlah gitu bahwa apa yang diajarkan oleh NU ya untuk ziarah kubur tuh benar adanya gitu dan penting ya. Makanya udah sekarang suruh warga Muhammadiyah untuk apa, ziarah kubur. Nah, itu ya. Nah, jadi makanya apa ya, kita ya belajar banyak dari situ ya.
Nah, bahwa ya kita jangan sampai melupakan ya untuk menziarahi orang-orang yang berjasa, terutamanya yaitu orang tua kita dan guru kita dan siapa aja lah teman-teman yang sudah berjasa pada kita, kita datangi, kita ziarahi, kita doakan. Nah itu. Ini Nabi juga ternyata itu apa? Ya, kebiasaan beliau selalu ziarah ke makam Baqi. Nah itu. Karena Rasulullah SAW adalah sahabat Rasulullah SAW kullama kanat lailatuha min Rasulullah SAW. Nah, setiap kali kanat ada lailatuha, malamnya itu Siti Aisyah min Rasulillah, dari sini Rasulullah SAW, yahruju akhirul laili ilal baqi. Nah, yahruju itu keluar siapa? Nabi SAW akhirul laili, di akhir malam ya, sekitar mau apa ya, ya waktu sahur lah, mau menjelang subuh gitu kan. Nah, di akhir malam itu waktu sahur Nabi selalu apa? Keluar ya menuju pekuburan Baqi' ya. Nah, itu fayaqulu, lalu Nabi bersabda atau berkata ya, itu assalamualaikum daraqaumin mu'minin tuh. Jadi beliau uluk salam kepada ahli Baqi' ya, di alam kuburnya itu. Assalamualaikum, bermula keselamatan alaikum pada kalian ya, wahai penghuni pekuburan Baqi' ya, daraqaumin mu'minin ya, yang menjadi negerinya kaum mukminin ya yang sudah wafat. Nah, wa atakumatu aduna godan ya, muajjalun. Nah, itu watakum, dan telah datang kum pada kalian apa ma perkara tu aduna yang dijanjikan tuh. Jadi kamu sudah apa, sudah merasakan apa yang dijanjikan dulu padamu gitu kan. Ya, yang sudah saya katakan semasa kalian hidup. Nah, sekarang sudah meninggal, kalian bisa apa, merasakan sendiri apa yang aku janjikan kepada orang-orang yang taat ya, pada orang-orang yang membela agama Islam gitu kan, akan nikmat kubur dan sebagainya gitu kan. Nah, watakumatu aduna godan, besok ya, muajjalun, yang ditempokkan ya. Ini istilahnya apa ya, kan dapat nikmat kubur dan juga nanti bakal mendapat, nah itu tadi, nikmat surga ya. Nanti tuh godan ya, godan tuh maksudnya bisa nanti hari akhirat ya. Nah, muajjalun yang ditempokkan. Nah itu kalau kalau ajal itu lama ya ditempokkan, tapi kalau ajal pakai ain itu yang cepat ya, yang segera. Nah itu. Jadi kalau ajilan artinya segera, kalau ajilan itu ditempokkan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sungguhnya kami insyaallah jika menghendaki siapa Allah bikum pada kalian, lahikun itu apa? Mengikuti semua. Allahumma ya Allah ikfir li ahli baqi'il gharqad. Ya, ya Allah ikfir, ampunilah olehmu li ahlil gharqad ya, kepada ahli kubur di Baqi Gharqad. Nah itu jadi namanya apa, nama panjangnya Baqi Gharqad ya, nama kuburannya itu. Wa mazjaratal mu'minin lil kuburi fi ahdi sallallahu wa ta'limuhu lahum kaifa yazuruna fasma syai'an mimma yadullu ala dzalik. Adapun ziarah kubur kepada orang-orang mukminin ya. Nah, lil kuburi ya, yaitu lil kuburi pada kubur-kubur ya. Nah, fi ahdi pada masa Nabi. Jadi mukminin di sini maksudnya para sahabat. Bagaimana nih keterangan ya bahwa para sahabat ini berziarah kepada kuburan fi ahdi pada masanya Nabi ya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Nah, itu ya, Sayyidina Umar dan lain sebagainya itu ya. Bagaimana para sahabat itu berziarah enggak ya kepada orang-orang mukminin lain ya pada masa Nabi tuh. Nah, di sini ya nanti akan dijelaskan ya. Fi ahdi pada masa Nabi, wa ta'limu, dan pengajarannya Nabi lahum kepada itu para sahabat, kaifa yazuruna, bagaimana yazuruna berziarah siapa itu sahabat, fasma maka dengarkanlah, saya akan sesuatu mimma dari perkara ya dulu yang menunjukkan ini perkara ala dalika atas itu apa tadi taklimuhu ya. Nah, itu nanti di sini ada hadis-hadisnya ya, panjang nih ya. Nah, itu. Nah, sebelumnya saya ingat ya dalam kitab Targhibul Mushtaqin itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan bahwa Nabi itu pernah menziarahi kuburan orang tuanya. Nah, kemudian dengan ya mukjizat Rasulullah SAW
itu kedua orang tua Nabi dibangkitkan dari alam kubur ya. Bisa nggak? Ya bisa. Orang Nabi Isa aja bisa kok menghidupkan orang yang sudah mati gitu kan. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang mujizatnya jauh lebih besar, lebih bisa lagi ya. Dibangkitkan, lalu apa? Kedua orang tuanya Nabi bersyahadat ya. Nah itu kepada Nabi. Jadi istilahnya udah masuk Islam tuh. Lalu diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang, kalau ada yang mengatakan ya, khususnya orang Wahabi itu mengatakan orang tua Nabi itu kafir ya. Nah, coba nanti baca di kitabnya Pak Hasan ya. Itu pendiri Persis itu apa namanya? Ya mengkafirkan orang tua Nabi gitu ya. Itu dibantah ya oleh Syekh Nawal Bantani ya. Jadi jangan apa tuh? Jangan sampai ini ya apa tuh? Ya kita ikut-ikutan sama mereka gitu ya. Nah, jadi ternyata ada hadisnya yang dikupas ya, diungkap oleh Syekh Nawal Bantani dalam kitab Targhibun Mustaqim bahwa itu orang tua Nabi juga ya sempat ketika diziarahi oleh putranya Rasulullah SAW itu dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya lalu bersyahadat lalu diwafatkan lagi. Jadi intinya orang tua Nabi apa namanya ya sebagai muslimin dan muslimah ya. Nah itu pegangan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa orang tua kita, guru kita, mertua kita yang sudah meninggal ya, dan juga yang masih hidup ya, guru-guru kita semoga diberikan kesehatan, khususnya Pak Kiai Imam Sibaweh ya. Nah, kekuatan lahir batin dalam berjuang juga Allah berikan apa namanya kemudahan urusan, dihasilkan maksimal batin dunia agama akhiratnya, dan disukseskan dimudahkan perjuangannya, dan semoga Allah memberikan pada kita semua ilmu yang membuat berkat dunia akhirat, dipanjangkan umur, bisa kembali lagi ngaji ya pada minggu depan ya, dalam sehat walafiat semuanya, selamat dari bala penyakit dan musibah, dan Allah berikan pada kita sekalian taufik hidayah istiqomah dalam ibadah dan al-akhirah masa husnul khotimah. Al-hadina wa kullu sallallahu alaihi wa hadirin bihaqqi ismika adam wa bihaqqi jinni sallallahu syafil muslimin karim syafil rijalani baru jama wasolin wal amilin wa bihaqqi sir asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca salawat syahadah bareng-bareng. Allah